selamat sore sahabat Telset dimanapun kalian berada. Jadi hari ini kita mau ngobrol sambil ngabuburit nih. Yang dibahas pun temanya cukup menarik. Karena kita bahas tentang e-sport. Jadi kita bahas tentang potret e-sport Indonesia di tahun 2021 ini. Dan bersama saya kali ini tidak kalah menariknya dari narasumbernya. Jadi ada Mas Rezali ya. Mas Rezali dari manajer e-sportnya Telkomsel. Selamat sore Mas Hamzah. Selamat sore Halo Mas kawan-kawan. Rezali. Halo, Ya, apa kabar? baik Mas, alhamdulillah. Masih WFH Mas? Masih Mas, masih WFH nih. Masih WFH Mudah-mudahan ya? dalam waktu Iya, dekat iya. lagi lah ya, bisa Siap. aktif lagi. Jadi mungkin bisa perkenalan singkat dulu Mas ke para sobat Telset nih. Jadi kita menyapa audiens kita tuh sobat Telset Mas. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Hamzah. Halo, selamat sore Sobat Telset. Rezali Suryavani, dipanggil juga Jali. Saya manajer e-sport Telkomsel. Jadi di Telkomsel itu ada satu subdir khusus yang ngurusin produk digital. Nah, kebetulan saya berada di divisi games dan handle e-sportnya Telkomsel. Oke, berarti hari-hari main game sudah pasti, ngurusin gamer sudah pasti juga ya Mas ya? Iya Mas, Iya, alhamdulillah tuh jadi kalau di kantor handphonenya bentuk landscape wajar, iya. lagi kerja katanya. Lagi kerja. Ini Besok landscape mulu handphone ini. iya, kalau berdiri vertikal lah berarti lagi Iya, nggak kerja. iya. Jadi kalau Iya. mungkin kita bicara games ini atau nanti spesifik lagi ke e-sport gitu ini memang lagi hot-hotnya lah ya. Nggak hanya dari sisi operator, tapi bahkan kalau kita lihat device pertarungan para vendor sekarang adalah di games. Berlomba-lomba mereka menyesuaikan refresh rate layar supaya bisa mengakomodasi kebutuhan gamers gitu ya. Dulu 60 Hz sudah ketinggian, sekarang 190 Hz masih kekecilan. Requestnya minta 120 Hz. Dulu RAM 6 GB aja udah kegedean gitu, sekarang 12 GB dan seterusnya lah. Nah itu dari sisi vendor. Dari sisi operator, kalau dulu kita kecepatan 2 mega aja itu udah kenceng gitu ya. Sekarang request user 2 mega aja dibilang lambat gitu. Sementara kalau kita lihat pakai speed test itu kan serem-serem tuh sekarang operator seluler ya. 20, 35, 50 Mbps dan seterusnya. Yang paling penting juga sebenarnya uploadnya. Dan upload ini sebenarnya ya salah satu kekuatan dari operator seluler kali ya. Kalau kita langganan internet di rumah gitu ya, download kencang, uploadnya rendah banget gitu. Sehingga kalau kita main game online kadang-kadang suka putus-putus juga. Apalagi kita streaming gitu ya. Nggak heran kalau misalnya orang sekarang lebih prefer pakai operator seluler untuk main games. Networknya ya. Satu. Dan yang lebih teristimewa lagi kayak Telkomsel nih. Dari sisi networking di support sampai ibaratnya ready to use lah ya buat para gamers. Sekarang masuk ke dunianya lah ya. Bahkan Telkomsel punya dunia games ya. Jadi benar-benar get into lah ya ke konten yang lagi hot ini. Mungkin Mas Rezali bisa share ke kami, ke Telset maupun ke audien Telset gitu ya, bahwa sebenarnya seberapa serius sih Telkomsel masuk ke dunia games ini gitu ya. Terus targetnya kira-kira seperti apa? Mungkin Mas Rezali bisa kasih kita insight gitu terkait dengan keseriusan Telkomsel menggarap bisnis yang satu ini. Silakan Mas Rezali. Ya, terima kasih Mas Hamzah, terima kasih Sobat Telset. Jadi memang kalau ditanya seberapa serius Telkomsel terjun ke gaming industri untuk Indonesia, mungkin bisa dibilang sejauh ini untuk telco kita yang paling serius gitu menggarap gaming ekosistem ini. Nah,
kalau ditanya melalui apa sih Telkomsel seriusnya, tentu saja di kami sebagai, kalau dilihat dari perspektif industri dari luar perusahaan gitu ya, kita kan awalnya memang ya bergerak di bidang telekomunikasi. Mungkin orang berbicara ya telco lah perannya gitu kan. Device, application. Dan itu memang benar apa adanya. Tapi masa sih kita hanya ingin menjadi penyelenggara jaringan aja? Tentu saja seperti yang dibilang Mas Hamzah, ujung-ujungnya digital itu adalah konten. Ada istilah content is the king gitu ya. Nah, kalau kita menyebutnya setuju, content is the king, but distributor is the queen. Jadi kita punya peranan bagaimana selain kalau misalnya kita belum bisa belum bisa meng-create konten, ya ayo kita membuat konten. Tapi juga kita juga memaksimalkan distribusi dari konten-konten itu. Tidak hanya game, tapi juga video and music. Which is, makanya kita berpartner dengan banyak strategic partner untuk mendeliver konten. Nah, terkait gaming sendiri, memang bagian dari DNA ya, device, network, and application. Telkomsel ada 4 pilar saat ini, yaitu awalnya kita berangkat as digital payment, as ketika kita mau melakukan in-app purchases ke dalam marketplace, baik di games, books, music, itu melalui potong pulsa. Itu awalnya, DCB lah kalau industrinya namanya, direct carrier billing. Tinggal connect, maka setiap partner itu bisa menjual produknya melalui Telkomsel dengan sistem potong pulsa, which is kita partnering dengan mereka. Nah, kedua kita juga terjun ke media sebenarnya, media khusus gaming. Nggak jauh kemana-mana. Kenapa sih media? Karena kita merasa bahwa partner kita yang join bersama dunia games, partner game ya maksudnya, which is publisher or developer, itu perlu kita maintain eksistensinya juga melalui media. Kemudian juga masuk ke e-sport. Ya, di e-sport sendiri, kenapa sih repot-repot? Emangnya ada duitnya gitu ya? Nah, somehow si value chain tadi, media dan juga misalnya e-sport, itu merupakan sebuah katalisator dari bisnis gaming. Kalau nggak ada si hilirnya ini, itu nggak hidup gamingnya. Nggak ada kegiatan di grassroots, di komunitas, ya dead game lah. Kita bisa lihat umur game itu ada yang panjang, ada yang pendek. Mostly pendek, karena di marketplace ada 2 juta aplikasi gitu. Kalau kita meng-create game, produce game, kayak gambling, which is untung gede atau jeblok. Nah, jadi itu keuntungan sebuah distributor sebenarnya. Nggak perlu memproduksi konten, tapi juga bisa mengatur Halo, Mas Rizali. partner yang akan sungguh-sungguh juga. Ya, halo Mas. Ya, Mas Rizali. Mas Rizali, 30 detik terakhir, suaranya Mas Rizali patah-patah. Oh, oke. Bisa di 30 detik terakhir. Oh, diulang lagi ya, berarti. Jadi tadi terkait dengan, ya silakan. Oke, jadi dari 4 value chain tadi, baik sebagai media maupun sebagai berperan di e-sport, itu merupakan katalisator dari bisnis gaming. Kalau nggak ada dramanya di media maupun di e-sport, nggak ada kompetisinya, nggak ada jalurnya, putus aja ya sampai orang beli doang gitu. Ini purchase main game. Itu nggak sustain si industrinya.
Udah banyak sih partner-partner yang nggak mau turun beneran ke Indo, hype sesaat, habis itu hilang. Nah, dunia game menunjukkan kredibilitas sebagai partner terbaik untuk mitra-mitra kita di Indonesia, bagi para partner yang mau masuk ke market Indonesia. Jadi 4 pilar tadi, terakhir kita masuk ke publishing. Kita mencoba saat ini dari China, dari Korea, untuk memasarkannya di Indo. Dengan memanfaatkan tadi ya beberapa aset yang sudah kita punya di 3 value chain yang tadi. As a payment, juga sebagai media dan e-sport. Mas Rizal bisa share data nggak sih Mas tentang perkembangan dunia games dan e-sport pada khususnya? Boleh. Boleh. Kebetulan aku udah nyiapin Mas Hamzah, jadi mungkin ini bisa disimak. Udah tampil ya? Oke, siap. Oke, secara garis besar apa yang saya sampaikan tadi, itu asal muasalnya itu memang bisnisnya itu trendingnya lagi hype-hype-nya di Indonesia. Apakah kita yang pertama? Sebenarnya nggak juga. Market kita mungkin lebih ketinggalan. Tapi somehow it's a good to start ya for Telkomsel dunia game as a first mover advantage as a telco. Jadi bisa kita lihat dari 2018 sejak boomingnya MOBA gitu ya. Sebenarnya di Indo itu kan kurang lebih genrenya kalau nggak MOBA FPS lah, first person shooter ya dan MOBA. Nah di 2018 itu ada Asian Games yang bilang bahwa e-sport kita demonstrasiin sebagai cabang olahraga. Nah kemudian mungkin di 2002 ini itu sudah dapat medali bahkan. Dan nanti next-nya di Olimpik juga. Nah ini udah jadi barometer, oke nih, ini bisnis udah jadi entertain dan juga udah jadi prestasi. Kurang apa lagi? Nah, kalau kita lihat juga pergerakan di global region kita di negara tetangga ya, pemerintahnya juga udah mulai serius. Bukan mulai lagi, sudah serius. Contoh misal di Malaysia mereka sudah DPR yang kita baca ya. Benar. Dia taruh 5 juta, mungkin 5 billion, 5 billion untuk allocate di 2020 untuk pembinaan atlet, untuk kompetisi yang berkesinambungan, fasilitas, dibebasin pihak-pihak ketiga tuh bikin stadium e-sport yang gede-gede. Luar biasa. Dan luar biasa. Stadium e-sport sendiri. Kemudian juga memfunding dan memberi stimulus kepada tim e-sport maupun playernya. Mungkin dari remunerasi yang lebih baik ya, atau bonus. Dan juga mereka mengatur licensing untuk penyelenggaraan e-sport. Jadi kalau di Indo sekarang tuh belum diatur sebenarnya. Misalnya playernya mau orang dari luar negeri, asal tim e-sportnya ada di Indo, dia boleh tanding. Belum ada number series pegawai e-sport misalnya, atlet e-sport. Regulatornya itu seharusnya siapa sih Mas? Nah, government kah? Regulator udah pasti ya government harusnya ya. Mungkin saat ini ada asosiasinya, tapi memang ada IESPA, ada PBSI bahkan sekarang. Nah, mungkin akan mengarah ke sana, saya yakin. Karena marketnya Indonesia ini bikin ngiler semua negara. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Begitu juga Singapura dengan populasi yang minim, mereka juga serius gitu. Karena memang kita tahu Singapura itu kuat di tourism board-nya. Nah, dan karena mereka sebuah hub ekonomi, hub dari sebuah tourism, diharapkan nanti kalau banyak dua negara ini plus negara kita akan rebut-rebutan jadi klaim penyelenggara e-sport terbaik. Karena apa? Ya itu tourismnya akan datang, orang akan nonton. Di Indonesia udah berapa kali melakukan international competition yang akhirnya juga menyedot devisa harusnya. Nah, tinggal ini menjaga bagaimana para pemegang kepentingan di ekosistem gaming ini percaya sama government-nya kita untuk invest more di e-sport tanah air, gitu kan. Nah,
bisa dibuktikan di kolom yang ke bawah juga ada piala presiden gitu dari teman kita juga, partner kita juga yang sudah berhasil, artinya fully government competition yang didukung oleh government. Artinya nggak ada lagi misalnya stigma negatif yang dulu memang kita nggak bisa salahkan populasi kita, adat ketimuran kita yang dominan di 5 religi ini memang apa ya terkait disruption teknologi termasuk juga game masih memandang negatif. Itu tidak bisa terlepas sampai sekarang. Tapi dengan adanya legitimasi pemerintah, mudah-mudahan perspektif ini bisa bergeser dan mendukung tumbuhnya industri ini sendiri. Nah, kenapa sih Telkomsel kembali lagi serius? Karena kita udah menyaksikan beberapa kali partner comes and go, which is if you know that our money right now is from game ya. Iya. Mungkin 80% lah. 90% goes to outside. Ya, tapi nggak boleh pantang merengek seperti itu. Kita harus meningkatkan kapabilitas on asset lah ya Indonesia sendiri. Nah, kenapa? Karena 273 juta populasi ini merupakan 4 largest in the world secara populasi. Kemudian secara internet user 175 juta, di mana 107-nya itu gamers. Dari 107 gamers ini kita melihat potensi mobile-nya itu mostly 70% Mas Hamzah. Jadi udah layaknya harusnya kita lebih menjadi tuan rumah di tanah air sendiri. Dan pasca pandemik ini 8 jam orang melakukan screen time, 60% ya. Itu jam. Ya, 60% kurang itu tidur 8 jam, berarti 8 jam buat game. Berarti setengah waktu siapnya itu buat connect internet, Mas. Iya, benar. 8 jam tidur, 8 jam main game, 8 jam ngopi-ngopi apa segala macam gitu ya. 8 jam connect ke internet maksudnya kali ya Mas. Baca berita ya, sosial media. Nanti kita akan lihat usage-nya di jaringan Telkomsel itu kategori mana yang paling tinggi, apakah games atau yang lain. Nah, kemudian kalau dilihat dari definisi populasi sendiri, Mas, 50% masyarakat Indonesia itu di bawah 30 tahun. Wow, ngeri-ngeri sedap ini, ngeri-ngeri sedap ini. Ini akan menjadikan di 2040 itu the next spender will be from digital user, internet user generation, dan 60%-nya itu mobile. Nah, ditambah lagi GDP kita ya terkait inflasi, juga pertumbuhan ekonomi akan naik hampir 2 kali lipat. Jadi kalau ngelihat angka ini naik. Secara ekonomi, secara sekali nih. Potensi. Benar. Jadi dari 3 aspek tadi sebagai devices juga akan kuenya besar. Di network kayak telco, kayak kami gitu ya, itu juga kuenya besar. Mudah-mudahan. Application dari pengembang game, macam-macam ya, pengembang aplikasi. Aplikasi kan tidak hanya game, marketplace, entertainment lainnya juga akan tumbuh. Ada shifting, ditambah percepatannya oleh pandemi. Nanti kita akan lihat juga apa sih pengaruh pandemi. Nah, berangkat dari data sebelumnya bahwasanya populasi kita itu nggak main-main, mau di-compare ke manapun di Southeast Asia, ini pasar emang seksi banget Indonesia itu, Mas. More than seksi kayak ini. Pokoknya lah. Cuan lah kalau partner-partner dari luar datang. Pasar cuan. Benar. Apalagi mungkin regulasi kita juga masih membuka kesempatan buat teman-teman partner untuk berniaga. Nah, back again dari populasi tadi, kalau kita lihat di survei beberapa kota, di umur 10-50 tahun
72% pernah menggunakan mobile games, 56% konsol, 63% pernah menggunakan PC. Jadi mereka melek teknologi devices. Dan 71%-nya juga mereka pernah menonton gitu. Ini juga menandakan satu industri baru, entertainment dari games e-sport, viewersnya naik gitu ya. Mungkin kalau di Amerika dulu apa sih olahraga Amerika yang jarang di Asia yang menurut Amerika tuh tinggi kayak baseball gitu ya, rugby. Nah, somehow juga kalau kita barometer ekonominya ke Amerika ke Cina itu juga si e-sport ini nggak kalah gerengnya viewershipnya. Bahkan hadiahnya nggak ada yang ngalahin gitu ya. Ada satu turnamen PC Dota gitu ya. Hadiahnya 25 juta million dollar, 25 million dollar ya. Yang 25. Itu growing setiap tahun. Nggak kenal turun. Ya, itu cerminan betapa agresifnya ya. Berarti kebayangan dia ngumpulin buat hadiah 25 juta dolarnya sanggup. Iya, satu luar tahun. Biasa. Ya. Luar biasa. Nah, the next is how we can get the cake from there gitu kan. Kalau kita lihat data lagi, di Korea, Mas Hamzah, top 1 sampai top 3 publisher are local corporation. Perusahaan anak bangsanya lah. Coba itu. Ya, top 3 game di sana, top 30 itu 70%-nya masih perusahaan Korea. Begitu juga Amerika ya, more or less. Nah, kalau kita lihat ke tabel kiri nih, di Indonesia, mostly are come from China. Even though we break down sampai top 30, 47% adalah China. Kita nggak bisa menutup kenyataan ini karena memang ekonomi penggeraknya itu memang dari China. Jadi begitu agresifnya mereka expand market ke kita. Nah ini sebuah berita yang bisa kita anggap peluang juga gitu. Artinya masih ada kesempatan buat local corporation seperti Telkomsel, Dunia Games, dan teman-teman mitra lainnya mengambil peran di sini gitu. Nah, memang kalau besar nggak sih kuenya? Tergantung. Memang kalau kita bicara dari perspektif publisher atau developer gamer lokal, pangsanya kita tuh kecil. Karena mostly developer kita itu mengembangkan game premium, which is beli dulu baru bayar gitu ya. Sedangkan kalau pengembang-pengembang dari luar, free to play, bebas main dulu, nanti di dalam ketika udah mulai kena addictive-nya baru dimonetize. Beli diamond gitu ya. Yes, beli diamond currency-nya mereka. Nah, ditambah lagi di slide ini kita bisa lihat adanya konsolidasi kekuatan ekonomi, baik dari gaming ecosystem sendiri. Contoh dari sahabat kita Tencent, Garena, mereka kolaborasi selama 5 tahun mungkin ya, melakukan publishing partnership. Gamenya dari Tencent, yang publishing Garena untuk Southeast Asia. Bahkan mungkin sudah sampai benua Amerika ya, Brazil, dan benua Asia Barat kayak Middle East, kayak Dubai. Kemudian Telco juga nggak mau ketinggalan sebenarnya. Dari yang kita tahu, Singtel salah satu pemilik dari Telkomsel juga ya, dan SK Telekom dari Korea, dan IES dari Thailand, mereka melakukan konsolidasi juga untuk pengamanan revenue game. Mungkin membentuk satu perusahaan baru. Kemudian comes up, nah ini menarik nih, Riot Games juga di penghujung 2020 kemarin mulai aktif masuk ke memperkenalkan gamenya, publish di sini. Karena Riot comes from US gitu ya, which is sebagian sudah dibeli juga oleh Tencent. Nah, mereka mulai masuk. Nah, ajaibnya lagi nih, major developer are opening their offices in Southeast Asia. Karena memang kita tahu lah ekonomi hub-nya di Southeast Asia ini ada Singapura, rame-rame nih teman-teman kita yang raksasa-raksasa di gaming dan digital teknologi buka offices lah di Singapura, which is targetnya around
South Asia pastinya ya. Karena makin lama emang limitasi border ini makin tentu saja makin nggak berasa gitu ya. Makin blur. Makin blur. Nah, yang terakhir tentu saja our partner, our beloved Gojek and Alibaba juga turun bermain di industri gaming. Nah, ketika ditanya apa sih kontribusinya Telkomsel di industri gaming, kembali lagi kalau kita lihat value chain-nya gaming industri dimulai seperti ini, Mas Hamzah, dari kiri ke kanan. Ada developer yang bikin game ya, publishing yang menjual, yang punya rights untuk menjual, App Store, OTT, tempat marketplace-nya menjual aplikasi tersebut. Lalu ada payment dari App Store sendiri, kemudian ada direct distribution di luar OTT. Dan yang paling hilir tadi ada media and e-sport. Nah, Telkomsel itu udah main yang di kolom-kolom merah tadi. As a payment, awalnya berangkat dari sana. Jadi tadi ya, potong pulsa. Mungkin kalau sekarang ada tren baru melalui e-wallet. Nah, itu juga merupakan challenging kita. Bahwasanya dulu orang bisa melakukan payment melalui potong pulsa adalah new trend, sekarang new trendnya e-wallet. Karena kenapa dulu potong pulsa dipilih jadi an option? Karena penetrasi credit card, debit card itu masih rendah. Masih 6%, 7% gitu. Nah sekarang dengan impact teknologi, ya tidak hanya pulsa, e-wallet juga kencang banget. Nah dulu kita awalnya di sana. Kemudian kita juga membuat direct distribution, which is kita ingin dapat bargaining istilahnya proporsi revenue lebih besar ya. Karena kalau kita tahu di App Store itu udah ada portion-portionnya. Telco let's say 30%. OTT akan dapat 70%. Nah, dari 30% itu dibagi lagi. Google misalnya dapat 15%, Telkomsel 15%. Very small. 70% will goes to publishing. Nah, gimana sih cara dapetin lebih gede lagi? Nah, kita direct distribution tanpa melalui misalnya Google atau App Store. Nah, yang terjadi sekarang, yang namanya publishing makin untung lagi, Mas Hamzah. Ya, betul. Karena App Store-nya juga melawan, merendahkan sharing-nya. Nah, jadi publishing-nya lebih gede lagi. Berapa persen? Lewat OTT aja lah, lewat OTT. Nah, kalau yang kita lihat di PR itu yang mulai itu Apple Store duluan ya. Dia hanya ambil 15%. Berarti publishing itu dapat 85% duluan. Jadi selama pandemik ini nyayur alhamdulillah gitu ya. Begitu kurang lebih. Nah, cuman gimana kita ngejagain bahwa memang sebagian itu tidak fully lari semua keluar gitu kan. Ini PR kita bersama, Mas Hamzah. Nah, untuk marketing media tadi juga kita terjun di sana, kita bikin beberapa kegiatan e-sport yang cukup signature, Indonesia Games Championship, Dunia Games League. Ini juga merupakan bagian dari kontribusi kita. Kurang lebih seperti ini, Mas, value chain-nya. Mungkin kalau untuk detailnya, alur monetisasinya kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau ada lain waktu kita akan lebih bahas. Intinya ada sponsorship, ada developer, ada tim e-sport, ada gamer dan audience, and teams organization. Ini semuanya ada kangtaunya masing-masing, ada cuannya masing-masing. Oh iya, ini sekarang ini DGL lagi baru memulai kan ya? Lagi pendaftaran. Betul. Benar, sekarang kita udah mulai dari 16 April kemarin sampai 30 Mei. Oh ya, sekarang berarti ini? Ya, sekarang lagi during masa registration period, Mas Hamzah. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau dari tahun ke tahun, kayak DGL, kalau sekarang kan PUBG ya. Tahun sebelumnya kalau nggak salah ada 3 game kalau nggak salah. Nah, iya. Jadi DGL. dalam 1 tahun itu sebenarnya DGL Dunia Games League itu 1 tahun 1 kali. Ada lagi namanya Indonesia Game Championship. Mungkin yang tadi multi game title memang di IGC, Mas. IGC ya.
Nah, dan itu Di semua DGL masih satu game. ya, PUBG. Karena konsepnya memang liga. Kalau Nah, EGC ya. itu sistemnya turnamen. Jadi bisa macam-macam gamenya. Mobile Legend nggak main, Mas? Mobile Legend. Kebetulan Telset punya tim e-sport Mobile Legend baru. Nah, biasanya itu kita ajakin loh Mas buat teman-teman media kita main bareng. Ada Tes- namanya Media War. Wah. gitu ya. Telset punya, namanya Iya. Telset Hexa. Kita baru bikin 3 bulan yang lalu lah. Wih, game apa nih Mas? Mobile Legend? Sekarang baru di Mobile Legend. Depannya mudah-mudahan masuk ke Oh, PUBG dan siap. Boleh teman-temannya Mas, lah. boleh nanti. Siap, siap. Kita Iya, invited lah ya. ya, karena seperti yang Mas presentasikan tadi bahwa ini kan seksi banget nih, apalagi ingat pasar Indonesia. Oke lah kalau kayak Telset kita mungkin belum masuk ke apa namanya kategori bisnis publisher, distribution apa yang lain. Ini kita masih tataran konten. Kita punya YouTube channel ya kita bikin kebetulan kita media kita bikin e-sport, tim e-sport. Jadi baru sebatas creating konten. Nah, terus kalau dari sisi apa namanya gamesnya sendiri, kalau punya ini nggak sih Mas, punya prediksi nggak sih ke depannya di kategori e-sport? Kalau tadi kan menarik nih, dalam satu slide tadi dibilang bahwa 2022 kemungkinan di apa namanya di Asia ada medali emas. Apa untuk 2000 SEA Games. ya SEA Games dan Vietnam. seterusnya. Nah, artinya kalau bahkan ketika sampai ke Olimpik kan bukan tidak mungkin misalnya Games ini jadi salah satu potensi Indonesia meraih emas di Olimpik misalnya selain bulu tangkis tentunya gitu. Melihat geliat para gamers Indonesia itu luar biasa juga Mas. Saya suka mengamati mereka kompetisi di luar galak-galak juga. Event sekelas FIFA misalnya terakhir tuh yang siapa? Yang masih kecil tuh. Nah, kalau Mas Mas menilai ke depannya jenis atau genre game yang terus dan akan terus berkibar di Indonesia dan mungkin secara cuan akan memiliki potensi yang lebih besar itu apa ya Mas? Seperti apa Mas? Iya, terima kasih Mas Hamzah. Kalau melihat traffic kita nih, memang existing kan memang genre MOBA dan FPS. FPS ini yang battleground ya. Didominasi memang kalau boleh nyebut merek nih saat ini memang Mobile Legends dan Free Fire untuk pasar Indo. Nah, kalau kita lihat perspektif sebuah life cycle aplikasi, memang kalau di compare dengan bisnis tradisional, life cycle-nya itu belum ada yang proven, let's say 1 dekade gitu ya. Pasti akan ada satu aplikasi baru, new method offering baru yang booming. Nah, kalau ditanya yang dalam waktu ke depan, memang saya pikir MOBA dan FPS itu dengan berbagai turunannya akan masih mendominasi gitu ya. Dan ada satu lagi, ada 2 hal yang akan juga menyumbang, itu dari MMORPG yang istilahnya main dalam satu ekosistem ratusan orang atau unlimited join dalam satu server lah ya, nge-build town atau nge-build village. Nah, itu MMORPG. Satu lagi yang casual. Nah, yang casual ini nih, yang nggak tahu kita tuh ada player-player baru tadi yang seperti saya bilang dari top 3. Mungkin tadi saya udah jelasin di kuenya kita ini. Di marketplace itu 4 pemain terbesar itu meraup untung semuanya. Sisanya dari berdarah-darah 2 juta, ya maksudnya untung juga, tapi ya nggak eksponensial lah. Ya. Nah, ada satu game gambling, bukan game lah saya sebutnya, apps lah ya, apps gambling
itu datang reviewnya gokils lah, ngalahin yang top 3, top 4 tadi. Nah itu kan kategorinya let's say casual kan, arcade gitu. Iya betul. Jadi tidak semua games yang e-sport itu merajai ranking teratas. Pasti ada juga yang tadi yang casual gaming dan juga yang MMORPG ya, non-e-sport, non-kompetitif. Jadi next, ini tinggal naik turun aja secara genre. Kalau game title-nya, mudah-mudahan saya berdoa juga teman-teman yang existing bisa mempertahankan marketnya gitu ya. Tapi yang belum, yang masih di bottom juga nggak akan tinggal diam pastinya. Ada namanya epic comeback istilahnya misalnya. Contoh misalnya kemarin tiba-tiba Clash of Clans naik lagi gitu kan. Iya betul. Ya seperti game itu sendiri. Ya. Tiba-tiba satu lagi bangkit kembali gitu kan. Ada akselerasi baru Mas, kayak nanti mungkin dari sisi network akan ada 5G gitu kan. Mungkin Indo memang bukan yang pertama dibandingin negara lain, tapi Telkomsel dalam waktu dekat juga akan menyatakan kesiapannya. Nah ini akan jadi game changer juga nih. Jadi ini devices 5G dari teman-teman ATPM yang sekarang nggak bisa dipakai udah mulai nih siap-siap. Nah, begitu juga pengembang aplikasi. Kita tunggu aja nih nanti game aplikasi 5G apa yang akan ini. Cuman cloud gaming sih Mas yang akan di pemain baru. Mungkin apa sih cloud gaming buat teman-teman, ya nggak usah muluk-muluk dulu. Yang paling awal itu ya kayak game-game HTML5. Jadi yang dulu kita main misalnya games apa ya, biliar atau misalnya poker itu mainnya di Nintendo, Sega gitu ya. Dulu kan main di PC juga udah bisa, tapi nggak online. Nah ini udah bisa online, bisa compete one another. Nah ini mungkin pengembangan dari cloud gaming itu sendiri. Pastinya akan ada, ya kita udah lihat juga ya kayak, ya saya lihat pengembang lainnya yang udah branded, udah ngembangin cloud gaming. Nah tinggal masyarakat dan ekosistem kita aja sanggup nggak. Karena masih ada barrier Mas, yaitu low income dari populasi kita dibanding negara lain. Itu juga jadi barrier, dan juga karena bentuk negara kepulauan, distribusi meningkatkan harga jadinya kan. Devices mungkin yang harusnya sekian rupiah nyampe ke Indonesia Timur misalnya sekian. Begitupun juga harga internet, harga paket bundling package ya, data juga beda-beda. Itu barrier-nya. Ya Telkomsel leader dari sisi networknya dengan meluncurkan paket khusus gamers gitu ya. Atau ketika di dunia game tadi saya melihat ada beberapa posisi yang dimainkan oleh dunia game, mulai dari publishing, terus masuk ke payment-nya gitu ya, sampai ke ujung-ujungnya media. Nah, dari keseluruhan peran yang dimainkan oleh dunia games ini, boleh di-share nggak sih Mas, kalau artinya kalau ketika ada di kategori payment, berarti paling nggak dunia game hafal nih secara data misalnya berapa besar sih spending per user para gamers ini rata-ratanya. Oh iya. Nah, jadi kalau ngelihat behavior-nya, more orang itu menjadi seorang core gamer, itu menjadi core spender. Udah ya itu lumrah lah ya, logik banget kan masuk kan. Kalau orang itu udah sering banget main game, udah menyukai karakter atau gameplaynya, itu akan menjadi spender. Nah, how much they spend is more than 100,000 K, lebih dari 100.000 pemakaiannya, spendingnya. Khusus untuk pernak-pernik gamenya. Untuk game, betul. Itu di luar ya, dari. Memang karena di luar dari pemakaian internet data. Iya. Di luar dari pemakaian voice, SMS ya. Itu buat in-app purchase doang. Itu ARPU-nya game. Luar biasa.
Arpu Games ya. Luar biasa. Udah mengalahkan Iya. Arpunya Network tuh. Network sekarang Arpu Network masih di bawah Betul, 100 kan ya? In general ya. Ada beberapa kategori. Iya. Iya, ada beberapa kategori ya. Ada yang data, ada yang high value customer, itu di atas 100. Mm-mm. Kalau yang di bawah 100 yang Iya. ya yang umumnya Iya, 65.000 sampai 100. Artinya yang spending 100.000 per bulan ini rata-rata para gamers ini setidaknya dia spending 200.000 ya untuk dia menggunakan handphonenya gitu ya. Benar. Karena yang spender itu dari kategori 13 sampai 35 tahun kan. Kalau dari mostly target gamers. Nah, dari tadi di populasi tadi juga kita incer yang under 50 sebenarnya. Iya. Even sekarang 50 juga, below 50 udah main game juga, Mas. Main spender juga. Spender juga. Iya. Karena tidak hanya dari telco aja, Mas, dari industrinya juga kampanyenya gila-gilaan. Ya. Kalau dari sisi Telkomsel sendiri ke depannya gimana, Mas? Kalau tadi kan kita ngomong kira-kira sekarang itu kontribusinya berapa sih buat Telkomsel ya sebagai major? Ya. Ke depannya target kontribusinya jadi berapa? Untuk pasar games ini sendiri. Benar. Jadi kalau kita lihat jumlah gamer di 2016 di data yang terattach di network Telkomsel itu sudah 70 gitu ya. Nah, di 2021 itu udah 107 yang connect. Belum tentu bayar, tapi main doang. Dia main game lah ya. Main doang. Nah, dari jumlah ini growth itu tumbuh juga tuh hampir 300% sebenarnya dari 2016. Walaupun memang sifatnya kita partnership sharing gitu ya dengan partner. Nah, dengan value chain tadi yang udah dijelaskan, bahwa makin ke hulu, bagi hasilnya kan makin besar. Itu yang keeps all. Nah, kita juga memang mengembangkan ke hulu, Mas. Mengembangkan ke hulu as a publisher. Jadi sampai saat ini kita sudah merilis 5 games. 5 games ya? Mungkin ya kita juga masih banyak belajar tentu saja. Dalam 3 tahun ini kalau nggak salah 5 games ini? Dari 2018 akhir. Yang Kolak Express, The Kingdom, segitu ya Mas? Ya, Stillfire, Cellfire, Rise of Nolin. Ya, Rise of Nolin. Yang terbaru nanti akan ada lagi. Ada Three Kingdom. Ya itu kita belajar bagaimana sih nge-publish ya. Memang sebuah telco seperti juga menggerakkan sebuah kapal gitu ya. Harus mindset-nya dirubah dulu. Belum lagi dengan manpower dan juga kompetisi yang ada saat ini. Karena memang sudah banyak teman-teman mitra juga yang sudah jauh lebih besar dan modal besar masuk ke industri ini. Jadi quite challenging. Dan ajaibnya memang marketnya itu tadi seperti Mas Hamzah bilang, somehow kita bisa expand ke luar, tidak di Indo aja. Jadi kalau misalnya bicara ARPU tadi, kita lihat Vietnam sama Thailand itu nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Mostly comes revenue from sana juga. Dari 5 game. Nah, challenging-nya tadi memang bagaimana developer juga itu bisa bekerja sama publisher, mengupdate gamenya, mengupdate patch-nya. Jadi ketika bisnisnya lancar, dari hulu ke hilir, developer juga semangat. Nah, mostly developer juga bukan comes from Indo. Jadi saya sebut negara-negara kayak Korea, China. Kita berharap someday ada developer lokal yang memang rasa global gitu ya. Kalau sekarang kan challenging-nya developer kita itu banyak hambatannya dari kurikulum kita yang belum menyiapkan manpower, talenta se-advance di negara lain. Juga investasi. Ada nggak investor yang mau? Iya, betul. Iya, jadi mau duluan mana? Manpower atau investment dulu nih? Iya, mungkin Telkomsel bisa masuk sampai ke situ kali. Nah, bisa masuk sampai ke
Itu high investment juga sebenarnya Iya, developer itu. betul. Waduh, kalau di luar itu developer kantornya udah kayak mall kali ya, Iya, betul. ngalahin Uh, telco atau ngalahin industri uh, gede. mm, Ya mudah-mudahan kita berdoa ada stimulus lainnya dari tidak hanya korporasi pihak swasta kayak kami gitu, tapi memang dari government secara regulasi. Banyak nih talenta kita justru yang kerja di developer di luar gitu. Menerbitkan game-game yang kita nikmati tiba-tiba sekarang gitu. booming ya. Cuman pakai brandnya brand luar ya. Iya, iya. Nah, dari sisi Yap. tadi kan udah cukup panjang lebar kita bahas di sportnya, di game secara keseluruhan. Nah, kalau dari sisi apa ya istilahnya, kita ngomong step by step ini kan untuk network kira-kira terkait dengan kebutuhan para gamers, Telkomsel akan masuk ke 5G nih misalnya. Mungkin dalam 1 tahun ini kali ya, 1 tahun. Atau mungkin bisa lebih cepat kali ya. Nunggu regulator doang. Tunggu regulator. Nah, terus di kontennya ada dunia games. Ada potensi masuk sampai developer nggak? Potensi sedikit ya? Ada nggak kira-kira? Nah, ini menarik pertanyaannya. Kalau mungkin jawaban diplomatisnya sebenarnya secara grup itu sudah ada developernya, developer in-house kurang lebih ya. Secara grup kan Telkomsel ada bapaknya gitu kan, ya, Telkom. Memang ada agregator kami juga yang sudah menjadi developer lokal. Yang mudah-mudahan bisa meng-create ya, apps yang diterima buatan Indonesia gitu, so far. Tapi kita masih belajar dan berjuang ke arah sana, Mas Hamzah. Nah, untuk jaringan sendiri sebenarnya sambil menunggu pengesahan 5G, penggelaran 5G, kita tuh continuous improvement. Artinya gamers ini bukan butuh speed atau kuota gede kan. Kalau di speed test itu bukan berapa 5 mega, 20 mega gitu enggak. Tapi emang latensinya kan. Benar. Jadi kalau kita lihat dari latency, hampir 90% itu di kategori under 50 millisecond, which is good to play a game. Even though sampai misalnya Sorowako, Bau-Bau gitu ya, Papua, itu latensinya oke. Nah, yang bikin itu akan menjadi problem di gamer itu memang kapasitas dari si coverage-nya sendiri, yang kita tahu bahwa memang kalau teknologi GSM kan makin padat dia makin mengecil ya. Nah, memang yang kita bisa pakai makin kecil. Betul, dia makin shrinking. Nah, yang terjadi di mindset di konsumen nih jadi kayak pembelaan nih jadi. Misalnya bareng-bareng mabar. Iya. Makin lambat internetnya. Di network lain, misalnya millisecond-nya lebih kecil, tapi populasi di situnya yang dilayaninya belum sebanyak misalnya Telkomsel. Iya. Benar. Jadi bukan membela ya, tapi memang ini kenyataan lah. Mungkin bisa ditanya sama engineer yang lebih paham. Nah, kita memastikan memang dari data, kan kalau di data manajemen itu ada data internal maupun data eksternal ya, behavior-nya. Ada yang dari penggunaan network maupun dari penggunaan internet nih, browser. Nah, kita udah kenali kita udah bagi menjadi kurang lebih 9 parameter. Mana orang yang core-nya gamer, mana streamer, mana video gitu kan. Akhirnya kita bisa mungkin kalau teman-teman kenal istilahnya QCI gitu ya istilahnya kalau di engineer itu kita bisa memprioritaskan ketika di sebuah device itu orang lebih banyak screen time-nya di gamer, maka network-nya juga akan di-profiling lebih fokus ke latency untuk gamer. Lebih dikuatin di latency. Mungkin kalau di pengguna yang video game, video
dia akan dipastikan speed networknya yang kencang. Nah, itu merupakan bagian dari rekayasa engineering yang udah dilakukan. Nah, tapi kalau ditanya apakah gamer yang menyedot resource-nya Telkomsel untuk network, ternyata bukan, Mas Hamzah. Jadi ada beberapa kategori ya, ada belasan. Ternyata yang number one ranking penyedot payload network pertama itu adalah sosial media. Sosmed. Welcome warga 62 ya. Nyetel video juga sih sosmed sekarang banyak. Ada TikTok, multimedia juga di dalamnya soalnya. Iya. Jadi generasi dibagi dua mazhab. Sebelum TikTok dan sesudah TikTok. Nah, sosial media itu emang hampir 200 petabyte lah in a month untuk konsum payloadnya. Kemudian dari tadi sosial media turun ke video. Kalau di sosial media Facebook is the king ya, and number 2 apalah ya. Nah, terus yang kedua itu tadi video YouTube, Netflix, video platform lainnya. Yang ketiga itu communication. TikTok nggak masuk Messenger. Video, TikTok ya. TikTok nggak masuk video. TikTok ya? tuh masuknya kemana ya? Karena itu video kayaknya ya. Video semua. Video platform ya dia ya. Tapi sosmed juga sih di sini. Sosmed juga. In the middle lah ya, in the middle. Middle lah. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu communication, messenger, WhatsApp, Telegram, ya. Ya. Apalagi ya, messenger yang the best-nya. Ya WhatsApp kan bisa sih di-sharing juga sih, saya dimarahin. Oke. Benar. Yang keempat games ya. Nah, yang keempat itu baru game. Yes. Selanjutnya baru transportasi online, banking, kesehatan. Games ini ada potensi untuk menyalip ini nggak? Menyalip misalnya yang ketiga tuh messenger misalnya. Seberapa dekat si messenger antara games kayaknya, dengan messenger? To be honest. Sejauh? Seberapa dekat ya? Ya kalau tidak memperhatikan satuan penta-pentanya ya, kalau cuma ingat ratusannya, ya paling cuma beda belasan doang sih. Konsumen cuma beda belasan karena gamer itu attach terus kan, walaupun payloadnya kecil, masyarakat atau bocil yang mainnya banyak, pengalinya jadi dahsyat juga. Memang si marketnya itu memang di usia-usia itu 10 tahun, 15 tahun itu kita bisa bandingin dengan viewership. Misalnya ada influencer gitu ya. Kalau target marketnya untuk gaming nih, lebih nyasar ke yang youngster banget, itu lebih banyak. Begitu juga dengan kebiasaan dia bermain game. Kalau di Telkomsel sendiri, kalau jadi kalau menyalip kayaknya agak sulit sih, Mas, karena kan komunikasi itu panca indera ya. Maksud saya orang lebih melakukan itu secara biologis gitu, natural. Kalau games masih bagian dari entertainment. Cuman nggak tahu juga nih nanti. Ya paling nggak menyalip dari sisi 5G. Besaran data, usage datanya. Kalau orang games kan bisa pakai data mungkin lebih besar gitu ya. Oke. Ya. Nah, sekarang ini tadi Mas sempat mention juga di DGL lagi on progress nih. Dunia Game Leaks. Pendaftaran sampai 31 Mei. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan DGL ini, Mas? Oke, jadi ya sekarang kita sedang menyelenggarakan Dunia Games League, acara e-sport dari dunia game Telkomsel. Kita buka pendaftaran dari 11 Mei sampai 30 Mei. Sahabat bisa mengakses di dgl.duniagames.co.id. Game yang dipertandingkan adalah PUBG. Target peserta kami adalah 4.000 tim kurang lebih. Wow. Untuk open qualifier. Nah, long registration dan open qualifier di running, kita juga menyelenggarakan close qualifier mengundang 24 professional team untuk ditayangkan secara online dan berharap bisa memberikan digital entertainment ke netizen, viewers gitu.
Ini sudah berlangsung 3 tahun, alhamdulillah. Nah, ini adalah yang tahun yang ketiga. Mohon bantuan dari rekan-rekan semua bisa berpartisipasi, mungkin ikut bertanding ataupun menyaksikan gitu ya acara ini gitu. Kurang lebih gitu, Mas Hamzah. Oke. Thank you, Mas Rezali. Kita ngobrol cukup panjang, 1 jam kita ngobrol ya. Benar-benar ngabuburit kita. kita. Kerasa ya, Mas. Kita benar-benar ngabuburit nih. Dikit lagi azan. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Mas, untuk bincang-bincangnya pada acara Ngorbit. Jadi games ini memang menarik lah ya. Artinya event kayak dari sisi kami melihat ini Telset kalau nge-review handphone, kita uji coba games yang nonton banyak, Mas. Karena penikmat games ini fanatik, cukup fanatik. Jadi orangnya bisa jadi itu juga. Tapi mereka tetap keep watching gitu lah. Nah, dan melihat ekosistemnya secara keseluruhan nih, network kah, di device kah, ini seperti ibaratnya mensupport games untuk tumbuh dan berkembang, gitu ya. Ya, jadi langkah Telkomsel melahirkan dunia game, saya pikir sudah cukup tepat lah ya. Sekarang kita tinggal tunggu bagaimana dunia games bisa masuk sampai ke hilir jadi developer misalnya gitu. Amin, terima kasih Mas Hamzah. Mohon doanya. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Rezali untuk bincang-bincang santainya. Sebagai penutup, kepada sobat Telset semua yang sedang menyaksikan podcast kali ini, main game nggak melulu negatif, gitu ya. Main game bisa juga menjadi positif jika dilakukan secara serius tentu aja. Jadi siapa tahu jadi atlet e-sport menjadi cita-cita bocil-bocil misalnya, itu ke depan kita bisa melihat itu sebagai sebuah mungkin keniscayaan bahwa misalnya games akan tumbuh, akan ada di sekitar kita, tapi kita nggak melihat itu sebagai sebuah hal negatif. Oke, sekali lagi terima kasih kepada seluruh sobat Telset dimanapun kalian berada. Terima kasih kepada Mas Rezali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, dan pantengin channel Telset TV. Bye-bye.